warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk awal bangunan ini kita baca tawasul dari Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sugam. Semoga dengan bacaan tawasul beliau kita mendapatkan berkah dari para aulia-aulia Allah. Ilahi bijail anbiya wal malaika wa bil anbiya lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa saqi wa mublati wa kullihi munir syadi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni bi husnil ibadati bi asma'ika husna tajudu bi tawatin nasuhin taghfiruni zunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashra uli sadri tuyasin uli amri wa takashifu kurbati wa bil anbiya'i wa malaikatil kiram tuhaqqiqu bit-taqwa wa idraki ghayatin bihim wa bil awliya turhiquni bihim wa zurriyati wa shi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihakim wa sharran li sharrin min insi wa jinnati bifadlika masni bi husnil khatimi wa birrahmatil khilmi bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala nabi Rasulullah wal munawwar wa sunnah wa al-nasr wa salahi jazadi wa huwa ila hadati nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الرحم وأغرقنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نعمة الله الحمد لله على بركاتنا الحمد
alhamdulillah hamdan katsiran ni'mahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Limpahan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib, sangat-sangat wajib dan memang harus dan kudu perlu kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang kita rasakan di hari ini, telah memberikan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan dari mulai terlahir kita ke dunia sampai usia kita saat ini. Allah telah memberikan banyak namanya rasa nikmat kepada kita. Terlebih-lebih nikmat yang tiada duanya, nikmat yang melebihi daripada nikmat makanan yang lezat, melebihi daripada nikmat yang memiliki harta yang banyak, melebihi nikmat memiliki kekuasaan ataupun kedudukan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan oleh Allah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga apa? Kita bisa duduk di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Barakah rutin setiap malam Sabtu untuk hadir hari. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk hamba yang tak pernah lupa atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam kalau kita hadirkan, kita panjatkan kepada manusia agung, manusia mulia yang telah membawa kita ke tempat yang nikmat, yang telah mengajarkan kita untuk mengenal sesuatu hal yang nikmat, yang telah mengenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang telah mengenalkan kita kepada Islam, kepada iman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat beliau kita bisa duduk nikmat pada malam hari ini. Karena beliau kita apa? Bisa merasakan nikmatnya iman sampai nikmatnya Islam. Yang namanya karena beliau pula kita bisa berada di zaman untuk dengan cahaya keilmuan, cahaya dengan yaitu akhlak dan adab. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk orang tua kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita, semua mendapatkan keberkahan daripada majelis ini, sehingga kita mendapatkan dan diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Amin ya Allah. Karena kalau kita cuma aku sekedar aku, siapa aja bisa aku. Tapi kalau sudah diaku, pasti bakal aku kan? Kalau aku, belum tentu aku. Tapi kalau udah diaku, udah pasti aku. Kita kenal orang ini, kita kenal orang itu. Kenal orang itu, kenal. Jadi dikenal orang itu. Itu. Kalau udah dikenal, berarti apa? Ente lewat aja ditegur aja sini mari kopi. Gitu. Kalau udah dikenal, apa? Semoga kita semua yang ada pada malam hari tempat baginda Nabi Muhammad yang diaku oleh baginda Nabi Muhammad termasuk dengan kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai lagi, yaitu kajian Adabul Insan fil Islam, tentang lebih kita belajar lebih menjadi manusia yang berakhlak dan beradab. Adab kepada siapapun, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada agama, adab kepada orang tua, adab kepada yang lebih tua, ataupun adab kepada orang yang lebih muda. Semua ada adabnya, semua ada akhlaknya. Jadi banyak orang yang berilmu tapi sedikit orang yang beradab. Banyak orang yang berilmu, ilmunya banyak, tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab. Banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang terlihatnya wah, kita melihatnya wah dia nampak begini, tapi belum tentu. Derajat manusia ada yang tahu. Derajat manusia kita menilai manusia hanya melalui pandangan, hanya melalui materi. Wah dia kaya, wah dia mobilnya banyak, wah dia rumahnya banyak. Belum tentu itu pandangan manusia. Wah dia cantik, wah dia ganteng. Itu pandangan manusia. Tapi Allah tidak memandang seperti itu. Allah tidak memandang akan hartanya, Allah tidak memandang akan ketampanannya, seperti itu namanya Allah. Ada ngumpet dibahas.
nggak memandang kecantikannya, nggak memandang bagaimana seberapa banyak mobilnya, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu keimanan seseorang hamba, ada akhlak, ilmuwan di dalam agama, yaitu belajar ilmu kita harus berdampingan belajar akhlak. Orang berilmu belum tentu berakhlak, belum tentu beradab. Orang beradab walaupun ilmunya sedikit, dia akan dihargai oleh orang lain, dia akan dihormati oleh orang lain. Orang sebanyak apapun ilmunya nggak punya adab dan punya akhlak, maka apa? Walhasil malah jadi cemoohan orang lain, malah bisa jadi hinaan orang lain. Inilah kita pada malam hari ini, pada malam Sabtu kita belajar akhlak, belajar adab. Terus satu wajib kita belajar Al-Quran. Jadi kita berdampingan, belajar ilmu dan belajar akhlak. Kita lanjut, yaitu adab manusia kepada agamanya. Kepada agamanya kita punya akhlak, punya adab. Kepada agama kita punya akhlak, punya adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dengan disertai persediaan dan perlengkapan yang cukup buat kehidupan, untuk kehidupannya. Allah telah memberikan kita yaitu persediaan dan perlengkapan yang cukup untuk kehidupan kita. Apa sih persediaannya? Apa sih perlengkapannya? Diberikan akal, yaitu alat berpikir untuk menimbang dan memilih antara yang buruk dan yang baik, yang mudarat dan yang manfaat, yang buruk ataupun yang berbahaya. Kita dikasih bekal oleh Allah, kita dikasih persediaan, kita dikasih perlengkapan. Itu apa? Akal. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah di dunia ini banyak, tumbuhan makhluk Allah, hewan makhluk Allah, semua di sini makhluk Allah. Tapi yang membedakan kita dengan tumbuhan, dengan hewan apa? Yaitu akal, yaitu akalnya. Tetapi oleh karena di dalam diri manusia ada hawa nafsu, dan di luar dirinya ada pengganggu besar, yaitu setan, iblis, yang mengganggu, yang menggunakan hawa nafsu itu sebagai alatnya buat mengajak manusia kepada kejahatan. Ternyata Allah memberikan bekal, memberikan alat. Ternyata apa? Ada juga di pengganggunya di dalam diri manusia ataupun di luar. Di dalam diri manusia apa? Hawa nafsu. Terus di luar apa? Ada yang namanya setan, iblis. Nah, sama setan tadi di sini nih, hawa nafsu telah dijadikan alat. Yang awalnya kita mau berbuat baik karena ada rasa hawa nafsu supaya dipandang oleh orang lain, maka apa? Yang awalnya kita niat mau amal diam-diam, atau pakai dibeberin dulu semua, ambil dari kata langsung dibeberin, bocah, begitu bocah, dibeberin, bocah masuk kantor, berarti masuk kantor kotak amal. Penghalangnya apa? Itu dengan hawa nafsu sebagai alatnya. Itu mengajak manusia kepada kejahatan, kekafiran dan kemusyrikan yang dihiasi dengan warna keindahan dan kebagusan. Ini segala kejahatan tuh dibungkus secara sebagus-bagusnya, serapi-rapinya, seelok-eloknya kejahatan. Yang namanya misalnya ada yang pacaran misalnya, begitu malam minggu itu aneh cakep-cakepnya mau pacar, Ipul, aneh cakep-cakepnya yang biasa nggak pakai minyak wangi, ini mandinya pakai minyak wangi. Yang biasa ada sisiran langsung pakai pomade.
Yang biasanya pakai celana pendek langsung pakai celana lepis. Ipul. Yang biasa pakai celana jepit langsung pakai sepatu. Ipul. Allah. Dihiasi. Jadi ketemu perempuan yang masya Allah itu jilbab, itu yang namanya jilbab diputar-putar aku dibikin apa ada tuh. Jarum di sini, jarum sama aku dibikin apa nih jilbab. Diputar-putar tuh. Pakai minyak wangi bukan salah semprot doang, kalau disemprotin dari yang sampai itu sampai tinggal setengah. Allah. Indah nggak tuh? Indah, cakep nggak? Cakep. Tapi niatnya betul memburukan. Begitu ketemu ayo kita jalan, ayo kita nonton ke bioskop. Wah, ipul banget. Begitu lagi nonton bioskop, kalau kemana? Tangan kemana? Tangan gitu. Nah itulah yang bisa membedakan kita dengan apa namanya makhluk ini dengan dikasih akal Allah Subhanahu wa taala. Mas Hendrik minta Iya sih dengan cara-caranya sehingga memandang kejahatan itu sebagai kebaikan. Dihias sebagai kebaikan. Yang awalnya kejahatan disangkanya apa? Kebaikan. Yang biasanya disangkanya apa namanya? Bukan udah lagi bukan hal yang tabu. Tahu nggak hal tabu? Hal yang udah bukan ngomong lagi. Udah dianggap biasa semuanya. Udah dianggap biasa. Misalnya lagi minuman keras. Ya kan kalau minumnya apa tuh? Tolong tanya Bang Hendrik. Ginseng. Bang Hendrik nama anaknya siapa? Genil, kontak. Apa tuh? Es batu. Es batu memang keras kan seperti ya. Itu yang namanya dihias indah-indahnya. Dihias indah-indahnya. Soalnya ketika kita minum kayak gitu, masalah. Ketika kita minum seperti itu apa? Lihat apa? Ketika kita minum minuman itu apa? Dia dianggap gaul. Padahal Alhamdulillah muzali yang ada berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memiliki adab kepada agama, yaitu apa? Jangan cuma aku Islam, malah sampai ada kalimat yang Islam KTP. Islam, aku Islam, sholat saja. Aku Islam, dari puasa enak banget main makan aja. Aku Islam, tapi apa? Perilakunya tidak mencerminkan bagaimana seorang Islam. Maka dari itu Islam mengaku Islam betul-betul beriman. Banyak orang-orang yang akunya Islam, tapi dengan mudah meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Banyak kan? Banyak. Ngakunya Islam. Nanti apa kalau orang beriman? Maka kita bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah. Kita orang beriman termasuk Islam. Ya orang beriman kepada Allah termasuk Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Maka apa? Makanya nanti kalau yang sudah berdapat, kalau lagi hari Jumat nih, yang laki bagi terutama nih, yang laki ketika dari Jumat tuh kan selalu wasiatnya saudara Habib berwasiat untuk selalu bertakwa dan beriman dengan sebenar-benarnya takwa dan sebenar-benarnya iman. Yang kayak gimana sih yang sebenarnya takwa? Yang sebenarnya benarnya iman itu menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, menjauhkan yang telah Allah larang, mengimani sesuai yang telah tertera di dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Kapan aja rukun iman? Saya bisa jawab. Kepada Allah. Apa? Satu kalau berarti maju. Nah ini kalau berarti maju. Ya, rukun iman. Saya berarti maju. Ayo rukun kali, rukun no. Ya. Ipul katanya. Ayo, rukun iman. Ayo berarti maju ini. Kuat, Ustaz.
Wan majuan, Wan. Iya, Wan. Full. Mas Bun. Arti itu. Rukun Edi bukan rukun Eman. Dia nih, Dapat hadiah. Hadiah. Arti. Kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, koda dan koda. Terusannya salah. Percaya kepada Allah. Beriman dengan yang telah kamu disebutkan tadi. Sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman karena apa? Dibilangin maju. Karena ada orang Islam yang kurang budaya tidak membaca Al-Quran, karena tidak sholat. Lalu bagaimana dalam kita tentang agama? Padahal agama yang telah mengajarkan kita, menuntut kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Coba sebelum baginda Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, di saat itu ketika zaman kekosongan kenabian akhir fitrah, di zaman akhir fitrah itu dari zaman Nabi Allah Isa alaihissalam sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW itu lama hanya itu zaman kekosongan kenabian akhir fitrah. Orang-orang yang menjalankan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disebut orang-orang yang akhir fitrah, termasuk kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Akhir fitrah. Nah, di saat itu ajaran Islam belum berkembang, masih ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, masih yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Di saat itu apa? Kita lihat orang-orang kafir Quraisy yang namanya kalau dia melahirkan bayi perempuan, ini perempuan bersyukur dengan ada baginda Nabi Muhammad. Allah akan dari perempuan. Sebelum adanya baginda Nabi Muhammad itu ketika orang-orang kafir Quraisy bayi perempuan yang langsung dikubur, lahir perempuan dikubur, ataupun perempuan hanya dijadikan budak, hanya dijadikan alat untuk nafsu. Tapi begitu baginda Nabi Muhammad SAW telah Allah utus ke muka bumi ini, maka apa? Berubah itu semua. Baginda Nabi Muhammad sangat memuliakan perempuan. Maka bersyukur nih pada perempuan. Dalam artian yang perempuan sangat-sangat berhutang budi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Tuh, karena baginda Nabi Muhammad perempuan diangkat derajatnya, naik derajatnya, jadi dimuliakan. Sebelum ada yang baginda Nabi Muhammad SAW yang namanya minuman keras bebas, khamar bebas. Lalu ketika baginda Nabi Muhammad SAW hadir, diutus oleh Allah, maka khamar diharamkan. Kenapa? Khamar bisa menghilangkan pikiran. Coba yang pernah minum khamar, yang pernah minum khamar coba. Nanti kayak ada minum, kayak gila. Kalau misalnya ada yang bilang minum khamar dan minuman keras, mabuk, bisa hilangin masalah salah. Mabuk agak bakal hilangin masalah, tapi apa? Cuma lupain masalah sebentar. Nanti minum, mabuk, itu masalah lupa. Lupa lantaran apa? Kalau angkat itu akal ente, kalau angkat itu pikiran ente. Maka ketika dia lagi mabuk, kalau lagi angkat, kalau lagi cabut nikmat pikiran, kalau Allah sekalian tuh nama Allah cabut nikmat nyawa ente. Alhamdulillah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال قلت على نبينا القرنين
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أشرف القمر ومجد عصر كلمة الحق عليها نحيا ولها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأبد آمين. رب فأنفعنا ببركتهم آمين. وأعطنا الحسنى بحرمتهم آمين. وأعطنا في طريقتهم وعافنا في فتنهم آمين. اللهم رب الناس هذه الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء شفاء يغادر سقما آمين. وصلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. سبحان رب العزة عما يصفون آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.